Halo, jumpa lagi bersama saya Morris di acara Weekly Prediction, prediksi mingguan dari Amarket. Saya selama 1 minggu ini saya akan memberikan sebuah prediksi buat para trader semuanya, dan semoga saya berharap prediksi yang akan saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk para trader dimanapun berada. Dan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya informasi ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tanpa membuang waktu lama lagi, kita langsung masuk ke prediksi mingguan dari Amarket. Kita mulai trader semuanya. Oke, kita mulai. Kita lihat dulu trader semuanya. Oke, trader semuanya. Sabar trader. Waduh, sabar. Ini saya lihat ini dulu. Nah, oke, udah. Kita mulai. Nah, ini dia. Trader semuanya. Seperti biasa, kita akan memulai prediksi mingguan kita dari, saya akan membawakan dari, seperti biasa, dari euro angkel saham dolar, trader semuanya. Trader bisa lihat di sini dengan jelas bagaimana euro angkel saham dolar, ya. Bagaimana prediksinya? Aduh, ini saya lihat. Oke, saya lihat dulu. Tapi sebelumnya kita lihat informasi sedikit dulu ya. Seperti yang telah saya bilang bahwa euro angkel saham dolar ini, kita bisa melihat bahwa bagaimanakah pergerakan euro angkel saham dolar baik minggu ini maupun minggu depan. Kita bisa lihat semuanya bahwa dukungan dolar lebih kuat ya. Pada minggu kemarin dolar benar-benar, dolar Amerika, dolar angkel saham dolar memberikan kekuatan yang sangat luar biasa ya. Oleh karena itu, kita ingin tahu kenapa sampai dolar minggu kemarin itu dia sangat luar biasa, karena ada 3 alasan ya. Yang pertama itu adalah kebijakan moneter dari The Fed yang semakin ketat. Itu yang paling pertama ya. Yang berikutnya adalah sanksi yang diberikan oleh negara-negara Eropa terhadap Rusia ya. Nah, penyebab kedua seperti kayak gitu ya. Sanksi yang diadakan oleh negara-negara Eropa terhadap Rusia akibat perang yang sedang terjadi. Dan selain itu juga alasan yang ketiga adalah pemilihan presiden yang terjadi di Prancis. Itu adalah salah satu faktor juga yang membuat kenapa dolar Amerika ini dia bisa benar-benar menekan terhadap euro angkel saham dolar ya. Nah, ini harus kita lihat dengan seksama ya. Dan sampai minggu depan pun juga masih kemungkinan besar ada peluang juga, ada peluang ya, masih ada peluang walaupun bisa terkoreksi juga pada minggu depan ya. Oleh karena itu trader, nanti kita bisa lihat juga bahwa minggu depan ini ya peristiwa-peristiwa ekonomi penting apa yang akan terjadi yang mempengaruhi euro angkel saham dolar. Kita bisa lihat bahwa nanti minggu depan, nanti hari Kamis tanggal 14 itu ada pertemuan antara Euro Central Bank ya. Itu ada pertemuannya. Nah, itu sangat luar biasa. Terus ya saya lihat di situ ya. Di situ sebenarnya banyak ya, nanti setelah itu kita akan lihat dulu ke sabar, lebih bagusnya gini. Lebih bagusnya kita lihat di investing.com. Nah, kita lihat di investing.com. Kita lihat di pertemuan yang akan terjadi nanti di kalender ekonomi. Kita lihat, kita buka aja bahasa Indonesia. Kita lihat apa yang akan terjadi ya. Pertemuan-pertemuan apa yang akan terjadi yang mempengaruhi pergerakan euro angkel saham dolar. Kita lihat sekarang. Oke, kita lihat minggu ini. Minggu ini kita cari yang 3 banteng aja ya. Kita lihat yang 3 banteng. Kita lihat ini semuanya. Nah, ini dia. Oke. Kita lihat di sini, sabar, 3 banteng. Oke, trader bisa lihat di sini sangat jelas ya. Untuk besok ini tanggal 14 dibilang ya. Nah, untuk besok ini yang harus trader lihat ini, kalau untuk pound sterling angkel saham dolar tidak ada. Nanti besok yang sangat hari Selasa ada nanti pada pukul 16.00 ya, sangat mempengaruhi sentimen ekonomi dari Jerman. Hari Rabu itu nanti pada pukul 19.30. 19.30 ya, 19.30 ada indeks produsen ya. Indeks harga produsen, trader bisa lihat di situ dengan jelas ya. Trader bisa lihat di situ dengan jelas. Selanjutnya trader bisa lihat juga nanti hari Kamis itu ada pukul 19.30 penjualan retail ya. Samping itu juga nanti pada pukul 18.45 keputusan tingkat inflasi
disambung dengan penjualan retail ya dari news yang sangat luar biasa yang mempengaruhi 1845 mempengaruhi euro angkel saham dolar, sedangkan ini mempengaruhi euro, ini mempengaruhi dolar Amerika. Hari Jumat, hari Jumat tutup karena hari Jumat Agung ya. Jumat ini pasar forex ditutup selain kripto ya, karena hari Jumat ini ada Jumat Agung ya. Jadi pasar di Eropa, di Amerika semuanya pada tutup ya. Jadi pasarnya ini cuma berlaku sampai untuk forex berlaku sampai hari Kamis ya. Oke, kita sekarang masuk. Sekarang kita masuk di platformnya. Oke, saya coba lihat. Trader bisa lihat di sini. Kalau kita lihat di sini trader ya, saya masih berasumsi bahwa mulai dari hari Senin sampai hari Kamis ini, saya masih berasumsi bahwa euro ini akan sedikit mengalami penguatan. Dan saya berasumsi bahwa setelah mengalami penguatan, dia akan mencoba naik bullish sampai di 1 poin ya, 11300. Nah, setelah itu ada koreksi baru dia akan terjadi penurunan, dan menurut range analisa yang saya coba analisakan, dia akan mencoba turun sampai 1.07400 ya. Nah, sebenarnya range ini harus diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Range ini adalah hanya analisa yang saya coba ya, tapi tidak tertutup kemungkinan selalu akan terjadi perubahan-perubahan ya. Oleh karena itu bisa aja dia tidak sampai di 1.11300, tapi bisa aja dia cuma sampai di di sini 1.10018 ya. Bisa aja setelah itu dia turun lagi ke bawah, semuanya bisa. Tapi secara garis besar di permulaan minggu ini, saya masih bisa bilang bahwa euro angkel saham dolar ini akan sedikit mengalami penguatan. Setelah itu akan terjadi koreksi dan dia akan turun lagi. Seperti kita lihat di sini, ya memang kalau kita lihat dari SMA ini, dari indikator SMA ya dia masih ada punya kekuatan untuk sedikit agak turun terus, walaupun memang agak mau naik, tapi agak sedikit turun juga ya. Nah, oleh karena itu menurut analisa saya terjadinya koreksi seperti kayak gini, menurut analisa saya dia akan mencoba naik dulu sampai di sini. Ya 1099 bla bla bla. Apabila dia bisa lanjut baru dia naik ke atas. Tapi kalau seumpamanya dia naik ke sini dan dia turun lagi ke bawah, nah itu yang harus dilihat oleh trader semuanya. Tapi secara garis besar sentimen yang akan terjadi pada minggu ini menurut analisa saya lebih kuat adalah sentimen bearish, sama seperti yang saya katakan di minggu kemarin ya, masih terus berlanjut. Oke trader, sekarang kita lanjut. Selanjutnya kita coba masuk di pound sterling angkel saham dolar. Nah, ini dia. Trader bisa lihat di pound sterling angkel saham dolar masih tetap sama juga. Prinsipnya pound sterling angkel saham dolar dan euro angkel saham dolar pergerakannya sama-sama aja ya, tidak terlalu beda jauh. Nah, bagaimana informasi yang ada dari pound sterling angkel saham dolar? Kita bisa lihat di sini bahwa dukungan sangat kuat untuk pasangan mata uang ini ya, dia itu akan selalu berada di 1300-an ya. Nah, posisinya seperti kayak gitu ya. Dan kita bisa lihat bahwa ya selama sesi Amerika itu biasanya tuh para trader pedagang Eropa itu masih sangat ragu-ragu ya, masih sangat ragu-ragu. Oleh karena itu nanti bisa kita lihat semuanya ya, pergerakan minggu depannya seperti kayak gimana. Masih tetap pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar ini dia masih tetap berpengaruh terhadap keadaan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Trader bisa lihat di sini ya, trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa menurut analisa saya ya, dia akan terjadi bullish dulu dan dia akan mencoba tembus di 1.2999 atau 1.300 lah ya. Ambil nilai psikologinya 1.300. Nah, setelah dia 1.300 ya, baru dia akan mengalami penurunan ke bawah ya. Dia akan sedikit koreksi dulu, sedikit ke atas, baru dia akan turun lagi ke bawah ya. Intinya dia pada minggu ini ya, minggu ini dia bergerak antara 1.300 atau 1.29900 sampai 1.33300 ya. Nah, itu pergerakannya seperti kayak gini ya. Nah, trader bisa lihat ya bagaimana pergerakannya seperti yang telah saya coba sampaikan ya. Nanti trader bisa menganalisa
Saya bisa bilang bahwa bisa aja dia tidak sampai ke atas, mungkin aja dia bisa sampai di 1.311209, bisa. Ya, dia akan mencoba menembus 3129, 31262 ya. Nah, yang sini ya. Dia akan mencoba, setelah itu dia turun ke bawah. Semuanya bisa trader. Misalnya dia akan mencoba di sini dulu ya. Nah, dia akan mencoba di sini. Nah, oke ya. Dia akan mencoba di sini ya. Nah, setelah itu dia turun ke bawah. Atau kalau memang dia bisa menembus 1.31183, artinya dia menembus sampai ke atas ya. Setelah itu dia akan berbalik arah lagi turun ke bawah. Intinya pada minggu ini kemungkinan besar mata uang pound sterling Uncle Sam dolar ini masih mempunyai kemungkinan besar adalah lebih banyak ke bearish ya. Masih lebih banyak ke bearish ya. Oke, selanjutnya trader. Selanjutnya kita coba masuk, tapi sebelumnya kita lihat dulu kalendernya gimana. Oke, kita lihat kalender. Nah, kalender harus diperhatikan nanti besok hari Senin. Nah, hari Senin nih. Oke ya, hari Senin. Oleh karena itu kenapa saya bilang hari Senin ini kemungkinan sangat kuat. Oleh karena itu, karena kemungkinan akan sangat kuat, tidak tertutup kemungkinan dia akan sedikit naik dulu ke atas. Setelah itu ada sedikit koreksi, baru dia turun lagi ya. Setelah itu ada koreksi, dia turun lagi. Oleh karena itu, cara kalender ekonomi kita bisa lihat di sini nanti besok pada pukul 13.00 banyak sekali berita yang sangat mempengaruhi terhadap mata uang pound sterling. Hari Selasa juga 13.00 jam 1 siang, oke ya. Hari Rabu juga 13.00, oke, ada beritanya ya. Hari Rabu ya. Nah, kalau hari Kamis tidak ada. Ya, hari Kamis tidak ada. Jadi, Senin, Selasa, Rabu banyak berita yang sangat mempengaruhi terhadap pound sterling. Jadi harap diingat lagi ya. Oke, trader. Selanjutnya, kita coba masuk lagi ke prediksi berikutnya. Prediksi berikutnya adalah gold. Bagaimanakah gold kita pada saat ini, trader semuanya? Nah, ini dia. Trader untuk gold, ya, untuk gold, trader bisa lihat bahwa emas atau gold ini menyelesaikan, ya, dia menyelesaikan minggu perdagangan di dekat kemarin itu 1942, ya. Dalam hal ini emas ini dia terus bergerak sebagai hasil dari pertumbuhan yang terjadi di mana ada kemungkinan emas ini juga dia lebih banyak ke prosesnya lebih banyak ke bullish ya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Dia harus diperhatikan ya. Tapi kan saya dari awal kan saya udah bilang bahwa emas oke, dia agak sedikit koreksi, dia akan naik lagi. Setelah itu dia akan turun lagi. Untuk bisa sampai ke 2000 ini menurut saya itu udah sangat jauh. Mas, menurut saya sangat jauh ya. Masih sangat jauh untuk bisa sampai ke 2000. Oleh karena itu trader harus benar-benar lihat ya. Harus benar lihat. Nah, oleh karena itu trader dari gold ini menurut analisa saya ya. Di pembukaan minggu ini dia akan sedikit terjadi penguatan dulu. Ya. Dia sedikit terjadi penguatan. Setelah terjadi penguatan baru dia akan mencoba balik mengalami penurunan dan saya mencobanya itu take profit yang saya coba analisa itu menuju di 1863. Dan kalaupun terjadi kenaikan itu menurut prediksi saya itu sampai ke 1959 ya, itu menurut prediksi saya. Ya, oleh karena itu trader bisa menunggu di sini sampai dia balik arah baru trader bisa trading atau trader bisa juga buy dulu setelah itu closing dan selesai lagi open posisi buy lagi ke bawah ya. Nah, sell lagi ke bawah. Semua tergantung dari cara pandang masing-masing para trader sendiri. Ya, saya bilang buat trader gini. Trader punya gaya masing-masing dalam trading. Trader punya style masing-masing dalam trading. Perkuatlah style tersebut karena yang lebih tahu cara trading dari para trader ya hanya trader sendiri. Saya memberikan masukan, saya memberikan informasi, tapi tugas Anda adalah menganalisa kembali apa yang dibawakan oleh saya atau dibawakan oleh analis-analis yang lainnya. Jangan langsung main open posisi aja seperti orang binari. Waduh, itu kalau loss nanti banting-banting handphone lagi, banting laptop lagi, itu bahaya itu. Jangan. Kita menganalisa, tapi tugas seorang trader terus menganalisa lagi. Ya, terus menganalisa lagi. Oke trader, kita lanjut. Sekarang kita lanjut lagi, setelah ini kita lanjut ke brand. Bagaimanakah brand pada minggu ini, trader? Untuk brand pada minggu ini ya, kalau kita lihat brand minggu kemarin itu dia menyelesaikan perdagangan itu di seputaran
100,81. Jadi intinya kemarin itu dia tuh selesai itu di sekitaran 100 ya. Di sekitaran 100 lah ya kalau ya dia ini ya sekitaran 100 ya, 101 lah ya. Dia menutup perdagangan kemarin. Nah, trader bisa lihat bahwa brand ini prinsipnya dia sama juga seperti kayak emas ya. Dia akan mencoba untuk naik lagi walaupun ya tren yang bisa kita dapat itu masih tetap kemungkinan trennya itu masih tetap kemungkinannya tren itu masih bisa terjadi penurunan. Trader bisa lihat di sini kalau saya sih saya lebih pragmatis. Menurut saya dia akan turun ini. Menurut saya dia masih akan turun. Ya, kalaupun dia terjadi kenaikan trader, menurut saya kalaupun dia terjadi kenaikan dia itu sampai di titik sini nih. Nih titik sini nih. 106 menurut saya ya. Kalau menurut saya itu kenaikan dia itu sampai 106. Tapi setelah itu dia balik turun lagi. Nah, oleh karena itu, kalau dia bisa menembus 106 ini artinya dia akan mencoba sampai ke 117. Walaupun menurut saya ini tinggi juga ini sebenarnya. Ya, menurut saya tinggi juga ini. Tapi kita akan lihat ya. Kita akan lihat untuk dalam minggu ini. Setelah itu menurut saya dia akan turun. Udah diperkuat banget nih. Udah diperkuat banget ini ya. Oleh karena itu tendensi yang diperoleh oleh brand menurut saya dia akan mengalami kenaikan bullish tapi setelah itu akan mengalami penurunan bearish ya. Oleh karena itu trader bisa menganalisa lagi menggunakan indikator-indikator yang menurut trader paham tentang indikator tersebut ya. Itu yang harus trader lihat ya dalam analisa. Oke trader, selanjutnya trader, analisa berikutnya kita akan lihat di Bitcoin. Nah, ini dia nih. Saya paling senang dari semuanya, saya paling senang Bitcoin. Nggak tahu kenapa, karena mungkin Bitcoin lebih asik kali ya. Bitcoin ini trader kalau saya melihat ya, tren yang akan terjadi ini masih tren ini udah sampai titiknya tuh dia akan terjadi itu penurunan dia ini. Nih, ini dia. Kalau menurut analisa saya dia akan terjadi penurunan. Oke. Kalaupun sekarang Bitcoin itu dia berada di sekitaran 42.000 ya kalau nggak salah ya. 42.000, oke. Dia sekarang berada di sekitar 42.000. Menurut analisa saya, kalaupun dia terjadi naik lagi, 45.000 itu adalah nilai yang benar-benar merupakan nilai win-win solution. Itu tinggi banget itu. Tapi kemungkinan menurut saya Bitcoin itu dia akan bergerak di antara range 40.000 sampai 45.000. Ya, sekitaran situ. Karena secara garis besar dia akan turun. Malahan kalau menurut saya dia bisa turun jadi 38 yang paling rendah atau 39. Tapi saya pragmatis, saya mau bilang bahwa 40.000 adalah nilai win-win solution. Nah, oleh karena itu kalaupun memang untuk besok-besok ini dia terjadi kenaikan, karena udah 42 ya. Nah, kalau dalam besok-besok ini dia terjadi kenaikan menurut analisa saya, itu 44 itu adalah nilai yang paling oke. Kalau bisa tembus sampai 45 itu luar biasa. Ya, tapi secara garis besar dia akan bergerak cuman di seputaran 40.000 sampai dengan 45.000 per coin. Itu adalah analisa dari Bitcoin ya. Oke trader semuanya. Trader, itu adalah analisa mingguan kita pada hari ini yang akan saya coba bawakan. Saya berharap semoga trader bisa melihat analisa ini dan trader menganalisa ulang lagi. Karena tugas seorang trader adalah menganalisa, dan terus menganalisa. Trader semuanya, ya. Saya mau memberikan sedikit informasi buat trader bahwa kalau trader punya waktu dan kesempatan, trader bisa bergabung bersama kami, Amarket, bisa membuka account di Amarket. Kita ada punya 4 account, standar, tetap, ACN, syariah, di mana account-account ini dengan minimal deposit adalah $10, trader bisa mencoba sensasi trading bersama kami. Selain itu juga trader semuanya, kita juga ada kontes selama bulan Ramadan. Ada kontes belajar trading di account demo. Caranya nanti linknya ini ada di channel saya, di deskripsi. Ada linknya, trader silahkan mendaftar, membuat account demo, dan melakukan trading di account demo tersebut. Pemenang pertama akan memperoleh hadiah sebesar $200, pemenang kedua $150, dan pemenang ketiga $100 ya. Ini nanti trader bisa melihatnya.
trader ya. Oke, trader semuanya. Trader semuanya, saya kembali lagi ke sini. Oke, trader, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Semoga analisa mingguan ini bisa menjadi landasan untuk trader bertransaksi selama 1 minggu ke depan. Setiap analisa yang saya bawakan itu adalah analisa yang menurut saya bisa mencapai nilai yang benar-benar ketepatannya seperti yang saya analisa. Tapi trader, tidak ada jaminan bahwa analisa saya itu 100% benar, tidak ada. Oleh karena itu, tugas trader adalah menganalisa kembali apa yang telah saya buat. Dan apabila trader udah yakin tentang analisa tersebut, silahkan bertransaksi sambil melihat money management yang baik dan tetap menjaga psikologi trading yang baik. Itu adalah inti dari trading. Akhir kata trader semuanya, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.